Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Nurjana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi krisis. Dosen yang menugaskan adalah Ibu Un Mahsunah. Komunikasi krisis. Menurut Combs dan Seri mengatakan komunikasi krisis dapat didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. Selanjutnya, konsep tahapan komunikasi krisis. Yang pertama, ada prakrisis, yaitu membentuk pengetahuan tentang krisis lebih bersifat internal, menyamakan persepsi di antara anggota organisasi. Yang kedua, ada krisis, memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi, dan segala upaya organisasi mengatasi krisis. Initial, respon, and corrective and reaction. Yang ketiga yaitu pasca krisis, memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang akibat krisis, yaitu evaluation. Strategi komunikasi krisis. Yang pertama, punya tim komunikasi. Adanya tim komunikasi merupakan salah satu tindakan awal yang harus dipersiapkan dalam membangun manajemen krisis. Perencanaan dalam komunikasi krisis harus adanya koordinasi yang sejalan dan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. Yang kedua, ada kontak media massa. Segera kontak dengan media massa untuk memberikan informasi awal. Tujuannya mengurangi spekulasi, khususnya di awal-awal krisis. Spekulasi yang dibiarkan akan memunculkan rumor yang memungkinkan lebih dipercaya, mempengaruhi persepsi, dan dianggap sebagai kebenaran. Yang ketiga, fakta-fakta. Mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik. Tujuannya untuk mengurangi resiko muncul shock, kepanikan, dan kekhawatiran publik. Kepanikan dapat terjadi jika organisasi tidak memberikan informasi sejak awal, sehingga munculnya spekulasi-spekulasi. Yang keempat, konferensi pers berkala. Konferensi pers perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk update informasi sehingga tidak muncul kekurangan informasi serta mengonter berita-berita atau publisitas negatif di media. Yang kelima, tidak menutup informasi. Terkait dengan mengupdate informasi secara reguler, organisasi jangan memilih-milih informasi. Informasi positif disampaikan dan negatif disembunyikan. Meskipun negatif, perlu disampaikan dan jangan ditutup-tutupi. Kuncinya adalah cara menyampaikan informasi negatif ini jangan sampai membuat reputasi organisasi menurun. Yang keenam, hati-hati menyampaikan informasi. Dalam menyampaikan informasi harus benar-benar hati-hati dan jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru dengan membuat situasi makin keruh. Jangan terburu-buru dalam memberikan informasi. Dalam situasi krisis, desakan media sangat besar. Namun demikian, jangan memberikan informasi
sampai semua fakta atau setidaknya kita benar-benar mempunyai fakta yang valid. Yang ketujuh, komunikasi reputasi. Strategi ini merupakan upaya komunikasi advokasi, yaitu perusahaan berkewajiban meluruskan informasi yang salah dan menjawab kritikan. Yang ke-8, satu suara. Memiliki sistem one gate communication melalui sebuah media center dengan satu orang juru bicara. Yang ke-9, komunikasi empati. Wujud dari rasa empati. Jangan menyebut nama korban sebelum mengkonfirmasi atau mengontak anggota keluarganya. Hal ini juga untuk mencegah kesalahan identifikasi korban. Yang ke-10, banyak saluran komunikasi. Membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak yang terdampak oleh krisis. Faktor yang mempengaruhi manajemen komunikasi dan efektivitas tim komunikasi krisis. Yang pertama, interaksi awal. Pengalaman dalam penanganan krisis yang pernah terjadi sebelumnya menjadi nilai tambah dalam manajemen krisis. Praktisi humas yang menjadi anggota tim komunikasi krisis harus memiliki sense of crisis yang peka sehingga mampu mendeteksi sejak dini timbulnya krisis. Yang kedua, komposisi tim komunikasi krisis. Kinerja tim komunikasi krisis sangat mempengaruhi pengelolaan krisis. Dengan komposisi personil yang sesuai dengan tugasnya, kerjasama tim akan berjalan efektif dan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Yang ketiga, pengetahuan dan penguasaan dalam krisis. Krisis menimbulkan kondisi yang tidak stabil. Dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan krisis yang memadai. Praktisi humas wajib mempelajari seluruh aspek krisis yang terkait dengan instansi pemerintahannya, sehingga dapat diambil putusan-putusan yang tepat. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan. Situasi krisis membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan membantu proses pengelolaan krisis berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif mendorong percepatan penyelesaian krisis. Segala aktivitas pengelolaan krisis oleh tim komunikasi berjalan efektif dan hasilnya dapat terukur. Ya, itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.